Jadi tuh. Nah, bagaimana dengan sejarah gereja di Kalimantan? Udah dapat kalian bukunya tuh? Coba cari di perpustakaan, ya. Itu kan ya palinglah kisaran 100, ada yang 75 tahun sampai 100. Ya. Kalau di Tanah Batak ini di Pulau Baru sebenarnya udah pada abad ke-7. Tapi ya karena memang misionarisnya stop di situ. Nah, apa yang kita ingin pahamkan ya? Jadi secara signifikan penyebaran agama Kristen itu baru terjadi pada abad ke-19. Bayangkan. Dayung-dayung berhenti, dayung-dayung berhenti. Kan tidak mungkin Santo Fransiskus Xaverius umurnya akhirnya dah pindah lagi. Dia bahkan disebut sebagai santo dari Asia. Pergilah ke dia RRC. Di mana dia meninggal? Di pulau apa? Enggak baca lagi. Sichuan. Ya. Berarti enggak baca. Itu tadi saya bilang. Bagaimana kita paradigma kita? Makanya kalau Pak Sunarso waktu itu menjelaskan pendidikan di Jepang, di kita nih kan anak itu kita bangga, misal PG, SD, PG, TK itu sudah pandai baca. Di Jepang itu anak itu kelas 1 hanya belajar huruf 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di kita dijejali dengan baca, tulis. Supaya anak tuh kalau udah pandai baca, wah. Dan ini masih membekas. Maka paradigma kita itu adalah paradigma, ya kan, masih tradisional. Disebut tradisional itu ya ini. Sama seperti konsepsi kalian sekarang. Ya enggak masalah sih. Ya memang pendidikan itu bisa maju, bisa mundur tuh bukan tergantung dari, ya kan, bukan tergantung ya, maksud saya tetap ada hubungan korelasinya. Ya kan? Bukan tergantung kurikulumnya, bukan tergantung, tetapi tergantung kepada sumber daya manusianya. Bukan juga tergantung pada pengajar. Pengajar bisa saja dia diam-diam saja kalian diskusi. Mudah, enggak ngabiskan teka. Ya kan? Mengajar ini kan bukan asbun. Ya. Kalau hanya asbun, nanti ujung-ujungnya apa? Ya. Hasilnya juga asbun. Makanya saya supaya tak asbun, saya buatlah ya simple kerangka berpikirnya tadi. Saya bagikan baca. Yang katanya tadi mau dikasih ke saya mana ya? Lupa lagi bawa. Oh ada kan? Ya. Nggak apa-apa. Saya di situ kamu pegang, siapa tahu ada yang belum fotokopi. Simpan dulu. Karena nanti kalau mau fotokopi. Ya, karena kalau nggak ada bahan itu bagaimana nanti kalian misalnya menjawab pertanyaan. Ya. Baik, paradigma. Jadi sejarah gereja Indonesia ini adalah mata kuliah paradigma. Ya. Makanya baru abad 19 baru efektif tuh. Ya. Dan itu pun ya, ketika para misionaris Protestan mulai aktif di wilayah Nusantara seperti Jawa, Sumatera, dan Maluku. Mengapa dia lebih efektif? Karena memang ya misionaris Protestan itu tidak terikat dengan tabisan. Kalau gereja Katolik itu terikat dengan ketaatan. Jadi kalau dia tidak ada izin, tidak ada restu dari kongregasi, dan tidak ada izin dari ordinaris setempat, misalnya Nusantara ini dulu kuskupan apa sih? Kalau udah ada kuskupan Batapianya, barulah. Mengapa harus begitu? Ya karena memang ada pemimpin umat yang harus ditaati di wilayah lokal. Ya kan? Nggak bisa main sembarang gitu. Sama seperti kalian nanti datang di situ, diutus di suatu kampung. Kalian harus yang pertama kali kalian datangi, ya pastilah pastor paroki. Tapi terkadang sarjana agama, sarjana pendidikan agama ini tidak datang ke pastor paroki. Padahal misio kanonika itu, misalnya berkatnya diberikan oleh uskup kepada kalian, setelah itu kalian harus ya berkoordinasi kepada pembantu uskup di wilayah itu. Itulah pastor paroki. Nah, pastor paroki dibantu juga oleh pembantunya. Kata pembantu itu bukan jongos, bukan pelayan.
Ya, kalau biasanya di stasi-stasi itu ada awam, Pak. Mungkin umat inti, bruder atau suster ya. Ya biasanya awam ya, ketua stasi ya kan. Mengapa? Karena melibatkan awam, karena jumlah ya imam yang tertabis itu ya terbatas. Kan? Selanjutnya, nah begitu juga. Maka pasti kalian tadi sama. Mengapa orang menyerang? Ya kan? Tiba-tiba membuat kemana Yesus tuh usia 12 sampai ya 30 tahun. Ya kan? Kemana dia? Ya kan? Ya. Ada paradigma yang dibangun di situ bahwa ya makanya sampai usiamu aja belum 50 tahun kau udah ngomong tentang Musa. Maksudnya itu bukan ini. Jadi ada tahapan. Tetapi Yesus itu karena dia itu luar biasa dan memang kalau orang enggak ya namanya Tuhan. Orang kan hanya mikirkan gini Pak, kalau kita ketemu kan dengan seseorang. Contohnya kalau di gereja itu, kalau kita ketemu pastor enggak misa, itu santai-santai aja kan. Atau ketemu saya pas enggak ngajar gitu, kan santai-santai aja gitu, enggak ada ikatan. Ya hanya, ya kan. Kan enggak mungkin lalu saya ngajar sejarah gereja di pelataran itu ngapain juga gitu. Paling saya nanya, ya kan. Ini bapak ini kok ngajar terus, ya kan. Ya waktu jam ngajar ya ngajar gitu. Waktu misa ya imam adalah, ya kan. Bukan lagi pemimpin, altar Kristus, Yesus. Ya. Ya artinya wakil Kristus dalam misa itu adalah imam, maka dia harus tertabis. Ya kan, tabisan tingkat 2. Ya kan? Ah, nanti lebih ditanya lah tuh. Ya. Supaya kita paham. Nah, makanya pasti kalian tuh kan, saya hanya ngasihkan yang ini ya. Paradigmanya, kok kemana? Nggak ada kau umat Katolik tuh datang tuh. Kok sepertinya, ya itu tadi setelah misionaris pertama abad 16 menjadi kosong. Nah mulailah di situ ketika ada kuskupan di Batavia itu atau ada ordinaris wilayah tuh. Mulai itu datang lagi kan. Selanjutnya misi-misi itu. Nah, makanya abad ke-19 tuh barulah bermuncul misalnya seperti Panlit. Dia beberapa orang yang mau dibaptis, sekitar 100 atau 200 orang Jawa ya. Nanti baca cari buku-bukunya itu ya. Nah, sampai ada filmnya ya silakan. Ya. Ya, makanya saya katakan tadi kalau ingin memahami buku perlu baca, tapi dengan menonton kita bisa memahami isi buku dan juga kita memahami jalur ceritanya. Karena itu adalah kehebatan katekese audio visual. Ya. Nah itu. Jadi range antara itu tadi. Maka saya mengambil sebenarnya banyak misionaris-misionaris yang datang, tetapi ya Fransiskus Saperius ini menjadi tokoh pionir misionaris itu untuk datang ke Asia. Tetapi pun dia tidak langsung menyebarkan agama begitu. Dari Pulau Barus itu, oh ada nih di sana. Ya, atau mungkin sudah ada interaksi-interaksi ya yang terjadi, tetapi ya orang bukan misionaris misalnya. Seperti orang Katolik datang di satu kampung yang non Katolik, kan dia tidak menyebarkan agama, hanya bekerja. Tetapi kalau kalian ini ya pewarta itu lebih daripada menyebarkan agama. Maka kata Yesus, barang siapa hendaknya menjadi terbesar, hendaknya dia harus menjadi pelayan. Kata terkecil itu artinya merendahkan diri. Proses merendahkan diri itu kan dalam retret agung itu luar biasa. Bagaimana Yesus merendahkan diri itu? Ya, bukan hanya dengan omong kosong, tetapi dengan cara yang luar biasa, yaitu apa? Ya, bukan hanya pembasuhan kaki, sebenarnya dia merendahkan diri. Makan bersama dengan
Rela disiksa. Banyak. Rela disiksa, Mbak. Dari proses kelahiran dia sangat miskin. Kandang domba. Hah? Tidak diterima. Sudah pas sensus penduduk. Bayangkan, ya, sangat miskin kan ya, memiskinkan diri, padahal dia kaya tetapi memiskinkan diri, ya. Ya, bapak manusianya atau Santo Yosef itu kerjanya tukang kayu. Ya, tukang kayu itu, ya, bukan masalah mebel atau apa ya. Bahkan apa kata Yesus tuh? Kalau dalam ekonomi, jika kamu membuat sesuatu lalu tidak ada perencanaannya, membuat rumah katanya kan, lalu tidak ngitung anggarannya, nanti bangunan itu tidak jadi kan diolok, ya kan? Makanya proses ya sosialisasi Yesus itu atau paradigma merubah ya konsep orang-orang itu menjadi pribadi yang kembali cintanya murni kepada Allah itu butuh proses. Tidak bisa kamu langsung sarjana agama lalu merubah bapak mamamu, misalnya bapaknya suka main kolok-kolok judi, tidak. Bisa langsung instan didoakan, oh aduh enggak enak bapak saya main judi. Padahal anaknya katekis. Tapi tidak ditinggalkan. Tapi tetaplah ya, dengan cara yang ya, makanya sampai Yesus bilang, celakalah kau Betsaida, celakalah kau Kapernaum. Jika di Tirus dan Sidon mujizat-mujizat terjadi, pasti sudah lama dia bertobat. Hei Kapernaum, apakah tanggunganmu akan lebih ringan daripada Sodom? Tidak, ya kan? Sodom tanggungan lebih ringan karena, ya kan, kalau di Sodom diberitakan tentang mujizat di Kapernaum, pastilah mereka bertobat. Dan Kapernaum ya gitu-gitu. Jadi berbicara tentang sejarah itu berarti kita memulai membaca. Tidak bisa gitu tidak membaca. Maka saya kasih dasar konstruksi kurikulumnya, satuan acara perkuliahannya, kerangka-kerangkanya, bahkan sampai udah ada referensi kan saya kasih itu sebenarnya buku. Ya kalau tidak membaca sampai kucing bertanduk pun kalian akan hanya mendengarkan dari Pak Yakobus tuh begini. Tidak, sejarah itu ada catatan tertulis. Kalau itu dimasukkan dalam ujian, pastilah nilainya 0 semua, payah. Ya kan? Makanya orang kalau sejarah banyaknya pilihan ganda. Kalau tulis pakai tulis itu berat. Bisa mengarang, karena sejarah itu tidak boleh mengarang. Sejarah itu adalah sesuatu yang makanya kitab suci itu bisa disebut sebagai sejarah perjalanan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, di mana umat manusia itu sering menjadi pelacur. Kalau kita berdosa kan kita pelacur. Makanya kata zina, berzina itu bisa membuat kita berdosa berat dan memutuskan dosa mortal. Tapi perzinahan Yesus juga menjelaskan lagi. Ketika, ya kan, kamu melihat perempuan dan menginginkannya, itu sudah zina. Bayang. Apalagi nonton film porno. Ya. Bisa itu sering gitu. Lagi megang-megang rambut Deborah tadi ketua ini. Piano nih kan. Pegang. Apa enggak pegang rambut kakak? Kok saya perhatikan, ya itulah peristiwa sejarah. Ya kan? Benar terjadi. Nah, karena kita memperhatikan gitu. Ya. Ya, peristiwa sejarah yang terekam. Kalau di CCTV itu dokumentasi namanya. Tapi sejarah itu adalah pada jam sekian, apa sih namanya? Yang IP-nya 3,9 89 Bonaventura itu memegang rambut Deborah. Apakah itu menjadi catatan sejarah? Bisa terjadi kalau itu ditulis siapa? Bisa ditulis Deborah atau Bonaventura atau ditulis kawannya. Atau nanti ada rupanya yang menyukai Bonaventura ditulis dalam
catatan hariannya. Ada yang punya catatan harian nggak? Dia diary. Nah, di diari, jangan tuh diari itu bisa menjadi sesuatu catatan sejarah nanti. Walaupun itu menyangkut perasaan. Makanya menurut ahli sejarah itu, ya kalau kita dengar Mas Asisi itu bagus ya. Dalam sejarah itu ada perasaan yang diungkap. Dalam tulisan gambar itu, dalam tulisan di batu itu ada perasaan yang diungkapkan. Bahkan kalau Taj Mahal itu kan perasaan cinta raja kepada ratunya kan. Nah, mengapa Fir'aun itu meninggalkan piramidnya itu ada perasaan supaya dia itu ya dianggap sebagai ya orang yang bersejarah. Ya. Masalah baik buruk itu nanti dulu. Mengapa Alexander the Great itu ya kan? Alexander the Great itu kan kalau dilihat itu dia tidak punya istri. Tidak ada keturunan orang Makedonia itu. Rupanya pacarnya itu adalah panglima perangnya. Dia mencintai laki-laki dan panglima perang itu juga laki-laki. Ya kan? Gay itu tak. Makanya bukan sejak dulu. Sekarang begini, kamu suka dengan dia. Tidak mungkin kamu tidak menyukai bapak. Mungkin begini. Jadi keluarga besar. Ya, artinya begini. Kalau yang hukum kodrati itu kan ya laki-laki dan perempuan akan menjadi itu rumah tangga. Tapi yang namanya ya menyukai itu kan bisa sesama jenis dan lawan jenis. Memang agak berat sih saya menjelaskan. Ada psikologi pertumbuhan di situ. Nah, nanti kalau dikutip orang suka mengatakan, nah itulah dia. Padahal itu bukanlah. Kita tuh harus memisahkan gitu. Ketika Paus Benediktus itu bercerita tentang sejarah gereja, tiba-tiba ada yang memprotes, mendemonya karena itu. Gimana? Itu sejarah. Tertulis, direkam. Kok bantahnya pakai marah? Tidak bisa. Nah inilah yang sering saya katakan, ketika sejarah itu tidak dicatat dan tidak dipublikasikan, dan juga sejarah itu juga ada perasaan, makanya harus kalian membuat nanti itu dengan kehati-hatian, dengan timeline yang benar. Gitu, Pak. Ini kan mengantar kamu untuk buat proyek besar kamu nih. Proyek yang pertama itu adalah proyek untuk ya ujian makalah di MIT kan, yang kelompok. Proyek yang besar kedua adalah ujian makalah di UASnya, yang pribadi tadi itu. Nah, ya kalau tak dilakukan dengan benar ya, apalagi ya salah satu komponen penilaian itu yang masuk di komponen tugas itu adalah divideokan. Karena berarti kalian harus membuat skenario yang berdasarkan fakta. Ya. Yang ke Bunda Maria Jeruju kan bisa ikut ini waktu insul. Kamu pasti Bunda Maria kah dapatnya? Ke keluarga kudus kan? Nah disitulah kamu mulai bertanya, keluarga kudus nih kapan? Tapi kan ada studi yang namanya studi, ya kan? Apa? Studi internet. Dicek di situ. Kan ada di Wikipedia. Ya kan? Di Google. Tapi kan itu harus di cross check, betul enggak? Siapa pastor pertama? Ya kan? Ini didirikan tahun berapa? Sebelumnya pakai gedung apa? Itu kan kalian ceritakan. Ya kan? Apakah ini stasi dari mana? Kan tidak ujuk-ujuk. Misalnya kayak paroki katedral nih. Dia dimulai dari apa? Ya kan? Apakah memang waktu itu ditempatkan di sini? Ya kan? Kalau sebelum jadi kuskupan itu apa namanya? Prefektur. Begitu kan? Ah, cobalah dibacalah ya. Jadi kan pasti ada. Nah, makanya katedral itu agak sedikit rumit karena dia udah panjang sejarahnya. Yang dapat katedral itu memang dari sekarang sudah baca 4 orang itu. Maka saya bilang laporannya mana?
Kapan kalian ada yang pergi ke sana kah? Ada yang studi internet kah? Dibagi oleh ketua kelompoknya. Ya kan? Nah, berapa umat pertama, berapa umat baptisan pertama itu menjadi catatan sejarah. Sekarang gereja itu bagaimana bentuknya? Pertama bagaimana? Nah, saya pernah melihat di fotonya apakah sudah digitalisasi? Kalau sudah, ya kan, makanya ada dokumen-dokumen lampiran yang harus kalian digitalisasi dan itu bisa divisualisasikan melalui video.